sawit turwarenim borgu dewa sidiamahi diwayonah paracuadayat Om narayanu ewedem sarum yad buatem yascebawiem Neskalang niranjan niruya kalpun nirakyata sududewiku narayanu Astia Om tuam siwa tuam dewa ya suara param suara Warahma Wisnu asca Rudrasca Warusah Paryakiratita Om Papuham Papakarmaham apa sambawa Rahimam pundaria kaksir Sabahia biantara suci Om kesama dewa Swaru paranya kita angkara Mamuja swaru papidya Walaya suasadya siwa Om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajiku mamu santauya manaswa dosa permadat kesamam Om santi Timnas Garuda Muda lolos ke babak semifinal setelah taklukan Kamboja 2-0 tanpa balas.
Proyek perluasan Pelabuhan Benoa akan segera dimulai September mendatang. Merasakan sensasi terbang dengan paragliding di Nusa Dua. Film Warkop DKI Reborn yang ditunggu-tunggu akan segera tayang, selengkapnya kami hadirkan dalam Cinema Weekend. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa Net Bali kembali hadir menyapa Anda. Pagi tentunya kami akan bawakan berita menarik dan juga inspiratif. Semuanya kami rangkum hanya di Net Bali. Mengawali informasi pagi ini dari ajang SEA Games 2017, taklukan Kamboja 2-0 tanpa balas, Timnas Garuda Muda lolos ke babak semifinal. Ezra Walian dan Febri Haryadi menjadi aktor kemenangan tim Merah Putih. Indonesia memastikan satu tempat di semifinal cabang olahraga sepak bola dalam SEA Games 2017 usai menaklukkan Kamboja 2 gol tanpa balas Kamis sore. Bermain di Stadion Shah Alam, Selangor, Malaysia, awalnya anak asuh Luis Mia tak mampu mengembangkan permainan dengan gaya bertahan Kamboja. Sebelum babak pertama selesai, tim Garuda Muda diuntungkan dengan dikeluarkannya pemain lawan Chown Pisa usai menerima kartu kuning kedua. Luis Mia menambah daya gedor dengan memasukkan Ezra Walian dan Febri Haryadi di awal babak kedua. Alhasil, kedua pemain ini jadi aktor unggulan 2 gol timnas di menit 56 dan 69. Hingga laga usai, skor 2-0 bertahan. Hasil ini membawa timnas Garuda Muda lolos ke semifinal. Di semifinal Sabtu nanti, Indonesia akan menghadapi tuan rumah Malaysia di National Stadium Bukit Jalil. Gary Akita, Sigit Wicaksono melaporkan untuk NET. Masih dari ajang SEA Games 2017, tim bergu putra bulu tangkis raih medali emas. Medali emas diraih setelah di partai final Indonesia taklukan tim tuan rumah Malaysia. Di laga penentuan, pemain tunggal putra Ihsan Maulana Mustafa juga akhirnya ungguli lawannya Lee Zijia. 2 set langsung 21-11, 21-11. Di SEA Games 2015 Singapura, Ihsan juga jadi penentu kemenangan tim bergu putra Indonesia. Ini sesuatu hal yang berharga buat saya, khususnya ya ini jadi kado ulang tahun buat Indonesia lah. Ya waktu di 2015 saya menjadi penentu di SEA Games, ya itu menjadi modal buat saya kan. Menjadi modal buat saya bisa bermain di sini. Di partai final ini tim bergu bulu tangkis putra Indonesia tumbangkan tuan rumah Malaysia 3-0. Sebelumnya Jonathan Christie yang turun di tunggal berhadapan dengan Iskandar Zulkarnain. Di partai ganda putra, Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto menumbangkan Ong Yeo-sin Teo Yiyi. Kemenangan juga diraih pasangan Berry Anggriawan Hardianto. Dengan tambahan emas dari bulu tangkis, Indonesia berada di peringkat 5 perolehan sementara medali SEA Games ke-29. Sigit Wicaksono melaporkan untuk NET. Sambutan hangat menyapa para atlet cabang olahraga wusu dan panahan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Rabu malam kemarin, para atlet kedua cabang berhasil membawa 7 medali emas, 4 perak, dan 3 perunggu. Usai mengikuti gelaran SEA Games 2017 di Kuala Lumpur, Malaysia, atlet Indonesia dari cabang olahraga wushu dan panahan Rabu malam tiba di tanah air. Kedatangan mereka disambut dengan pengalungan bunga dari Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Komite Olimpiade Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dalam SEA Games kali ini, cabang olahraga panahan berhasil membawa pulang 4 medali emas dan 1 perak. Sedangkan cabang olahraga wushu berhasil menyabet 3 emas, 3 perak, dan 3 perunggu. Raihan membanggakan kedua cabang bahkan di atas target sebelumnya. Aku di kategori kelas Tai Chi Chuan, menang. Medali apa yang kamu dapatkan? Emas. Ya, ada persiapan khusus nggak dalam SEA Games ini? Setiap pertandingan persiapannya selalu khusus ya buat kita. Emang dari wushu itu dari dulu dipersiapkan jangka panjang.
Bagi Diananda Khairunisa, atlet Manahan yang mendapatkan 2 emas dan 1 perak, target berikutnya adalah emas dalam Asian Games 2018 di tanah air. Lihat latihannya rajin, saya udah kayak apa, punya tanggung jawab diri. Terus kamu ngelihat kompetitor kamu itu gimana, kemarin sempat turun atau enggak? Enggak sih, soalnya emang udah sering ketemu sama yang kemarin main di SEA Games, jadi ya Jadi Sementara itu, perolehan medali Indonesia masih jauh dari target, yaitu 55 medali emas. Hingga Rabu malam, perolehan medali Indonesia masih berada di posisi kelima di bawah Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Thailand. Indonesia baru mengantongi 15 emas, 17 perak, dan 32 perunggu. Dimas Arif Setiawan melaporkan untuk NET. Atlet asal Kabupaten Kelungkung terus menorehkan prestasi gemilang dalam ajang SEA Games ke-29 di Malaysia. Setelah IGD Siman Sudartawa, kini giliran atlet karate Jo Istri Agung Sanistiarani yang meraih emas pada nomor di bawah 61 kg putri. Setelah atlet renang IGD Siman Sudartawa torehkan prestasi gemilang di SEA Games ke-29, kini giliran atlet kelungkung lain yang unjuk gigi adalah Cok Istri Agung Sanistiarani. Atlet dari cabang olahraga karate ini berhasil menyumbang emas pada nomor di bawah 61 kg putri. Cok Istri Agung Sanistiarani berasal dari Desa Bakas, Kecamatan Banjarangkan, Kelungkung. Perempuan yang kerap disapa Cois ini adalah anak pertama dari 4 bersaudara, pasangan Cok Istri Agung Suratmirah dan Cokorda Gede Purnomosidi. Pihak keluarga merasa bangga akan prestasi yang diraih Cois. Ternyata sebelum menekuni olahraga karate, Cois terlebih dahulu menekuni olahraga bulu tangkis. Tak disangka, prestasi yang diraih dalam cabang karate terus meningkat, hingga akhirnya ia dipanggil mengikuti Platnas. Keluarga berharap prestasi yang diraih Cois terus ditingkatkan, sehingga dapat mengharumkan nama bangsa. Nggak cuma karate aja, kakaknya dulu juga bulu tangkis. Karate bulu tangkis. Akhirnya yang ditekunin karate dari kabupaten terus ke provinsi, sampai akhirnya dipanggil ke Jakarta jadi atlet nasional. Sangat bangga sekali. Raihan emas Cok Istri Agung Sanistiarani dalam perhelatan SEA Games ke-29 menambah raihan keseluruhan emas pada cabang karate yang menyumbang 2 emas. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Proyek perluasan Pelabuhan Benoa akan segera dimulai pada September mendatang. Liputan selengkapnya akan hadir sesaat lagi, tetap di NET Bali. Peringatan Raya Permukaan Merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Selamat pagi. Sebuah pameran kuliner tahunan bertajuk Summer Food Fancy Show 2017 berlangsung di kota New York dan Pavilion Indonesia menawarkan sejumlah produk khas tanah air. Karena itu salah satu poin penilaian dari Kuching Springs kalau mereka ikut show. Kita lihat beberapa perkiraan cuaca di beberapa kota besar di Indonesia. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Barang Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science, hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di NET.
Selamat pagi, berjumpa lagi bersama kami di Net 10. Informasi selanjutnya, kontingen Indonesia menampilkan beragam budaya seperti aksi pencaksilat dan juga tarian tradisional. Ini lengkap dengan pakaian adat Nusantara dalam perhelatan Karnaval Tropical de Paris. Tapi video berikutnya ini datang dari CJ Hasan Syamsuri. Hasan berbagi informasi tentang gua terbesar dan terpanjang se-Asia Tenggara. Sekian Net 10 pagi ini, saya Sheila Purnama. Dan saya Arsan Jaya, terima kasih dan selamat beraktivitas. Hello good people, welcome back on Entertainment News. Berikut lengkapnya untuk Anda kesimpulan. Sebarkan pengaruh positif tanpa gosip. Sajian fakta dunia hiburan dari dalam dan luar negeri. Ada Ryan Reynolds yang membocorkan lokasi syuting sequel film Deadpool. Artika Sari Devi yang sempat viral di media sosial karena berbelanja dengan menggunakan daster. Berikut ini di Entertainment News yang akan merangkum pernikahan artis Indonesia hanya di Celebrity Countdown. Entertainment News hanya di Net. Customs Protection. Mas Firman. Aduh, Mas Firman. Bunga buat aku ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Jack, Season 2 hanya di Net. Sidak kendaraan mewah artis dijadikan strategi Badan Pajak dan Retribusi Daerah BPRD agar penerimaan pajak lebih efektif. Tak hanya kalangan artis, sidak mobil mewah di apartemen Pluit juga dilakukan Kamis sore. Badan Pajak dan Retribusi Daerah atau BPRD dan Polda Metro Jaya gencar kejar tunggakan pajak kendaraan mewah sejak Rabu kemarin. Menyasar kendaraan mewah para artis jadi strategi BPRD. Tak hanya para artis, Kamis sore petugas juga sidak apartemen Regata Pantai Mutiara Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Hasilnya sebuah mobil mewah ditemukan masih tunggak pajak. Selain mencari kendaraan mewah yang tunggak pajak, sidak dilakukan untuk sosialisasi dan imbau warga untuk bayar pajak. Terlebih, ada pembebasan sanksi administrasi bunga hingga tanggal 31 Agustus nanti. Kami berprogram bekerja sama sesungguhnya selama 5 tahun, mungkin bertahap. Sampai kalau target Badan Pajak sampai seluruh masyarakat wajib pajak patuh membayar pajak. Kecuali setelah beberapa upaya kami lakukan, masih juga belum dilakukan pembayaran pajak. Nanti baru kita akan lakukan upaya penagihan pajak dengan surat paksa. Informasi selanjutnya, polisi kantongi 15 calon pemesan sindikat ujaran kebencian lewat media sosial Saracen. Para tersangka bandrol harga hingga 45 juta rupiah untuk berlangganan selama 1 bulan. Selain kantongi 15 calon pemesan jasa penyebar ujaran kebencian lewat medsos Saracen, polisi juga ungkap biaya pemesanan harga dibanderol hingga 45 juta rupiah per bulan untuk akses saracen.com. Saat ini polisi masih dalami motif tiga tersangka, Sri Rahayu, Jasriyadi, dan M. Faisal Tanong, serta memburu aktor di balik sindikat Saracen. Penyedia jasa konten ujaran kebencian ini aktif sejak tahun 2015 dan miliki sekitar 800.000 akun. Pembuatan web selama 1 bulan dia patok harga 15 juta rupiah. Kemudian untuk membuat buzzer ini sekitar 15 orang dikenakan biaya sebulannya 45 juta. Kemudian dia sendiri ketuanya itu mematok harga 10 juta. Terungkapnya sindikat Saracen berawal dari ditangkapnya Sri Rahayu oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri di Cianjur, Jawa Barat. Tersangka yang mengontrak rumah bersama suaminya dikenal tertutup.
Kelompok Saracen bekerja sistematis dan terorganisir. Jaringan ini diduga miliki anggota yang tersebar di seluruh Indonesia. Inilah Sri, JAS, dan MFT yang tergabung dalam sindikat Saracen. JAS merupakan ketua dalam kelompok ini. Ia berperan merekrut para anggota melalui berbagai unggahan yang bersifat provokatif maupun isu sara. Ia juga sekaligus menjadi pengikut grup dengan membuat akun anonim, sehingga bisa berkomentar provokatif di setiap konten yang telah diunggah. Di mana para pembuat meme dan sebagainya, narasi, kata, gambar dan sebagainya, itu diposting di grup, kemudian pelaku ini menghilang, menutup akun dan sebagainya. Jadi JAS ini selaku ketua kelompok memiliki kemampuan selain merekrut para anggotanya masuk dalam grup dengan tampilan-tampilan yang provokatif sehingga orang tertarik untuk bergabung dalam grup tersebut, juga merecovery akun-akun email atau akun Facebook ataupun media sosial lainnya yang diblokir. Sementara MFT berperan di bidang media informasi. Ia menyebar ujaran kebencian dengan mengunggah meme maupun foto yang telah diedit. Selanjutnya Sri Rahayu Ningsih. Sri juga berperan mengunggah konten pesanan menggunakan akun pribadi dan beberapa akun lain yang dipinjamkan JAS. Menilik ke belakang, Sri merupakan pemilik akun Facebook Sri Rahayu Ningsih alias Nyonya Sasmita yang ditangkap di Cianjur 5 Agustus lalu. Dalam akunnya ia menyebar konten hoaks yang bermuatan sara serta menghina Presiden Joko Widodo. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Ya, kita beralih ke berita selanjutnya. Perwakilan Angkatan Laut dari 43 negara berkumpul di Nusa Dua Bali dalam acara International Maritime Security Symposium. Nah, selain membahas isu global, pertemuan ini pun menjadi ajang pertemuan bilateral negara-negara partisipan. Bertempat di Nusa Dua Bali, International Maritime Security Symposium dibuka langsung oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Ade Supandi. Menko Polhukam Wiranto pun menjadi keynote speaker pertama dalam pertemuan internasional para angkatan laut ini. Wiranto terus menekankan tentang pentingnya kerjasama antar negara demi keamanan laut. Kejahatan lewat laut itu kejahatan lintas negara. Tidak mungkin single state, satu negara mengamankan diri sendiri, nggak mungkin. Seandainya kamu mengejar perampok ya, keluar dari teritorial Anda, tidak ada kerjasama, bagaimana Anda bisa mengejar perampok itu? Apa tidak dicurigai sebagai satu pelanggaran teritorial? Tapi kalau ada kerjasama, ya, ada satu agreement, ada joint agreement, saya kira ya itu bisa membantu bagaimana kita mengejar perampok itu. Ini itu contoh ya, belum lagi narkoba. Beberapa isu global akan dibahas dalam pertemuan yang berlangsung selama 2 hari ini, mulai dari kejahatan transnasional hingga ancaman-ancaman di masa depan. Beberapa negara juga manfaatkan simposium ini untuk pertemuan bilateral. Indonesia sendiri bertemu dengan 8 negara secara private. Kemarin saya sudah ketemu dengan Australia, kemudian dengan Bangladesh, dengan Timor Leste. Misalnya Timor Leste ada keinginan dia kan udah baru 10 tahun lebih benar merdeka, dia ingin kerjasama dengan Angkatan Laut. Ini yang harus kita akomodasi ya, tentunya juga sesuai dengan pertimbangan keputusan politik kan berkaitan kerjasama dengan negara lain. Total 43 negara ikut dalam simposium ketiga tahun ini, lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Para partisipan juga menanggapi baik digelarnya acara ini. The fact that we meet, it's the fact that we talk, it's the fact that we share ideas and concerns that makes our role about producing good order at sea a far better and effective way. Because if we share this information and we do regularly talk about it, we're likely to remove some of the misconceptions or the uncertainties. Di sela-sela acara, negara peserta dapat mengunjungi pameran teknologi maritim dari beberapa produsen asal Indonesia. Gita Natalia, Riri Anggono melaporkan untuk NET. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan instruksikan pihak terkait untuk segera mulai proyek perluasan Pelabuhan Benoa pada September mendatang. Proyek yang sudah 17 tahun tertunda ini akan menghabiskan anggaran sebesar 1,7 triliun rupiah. Kamis siang, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan berkunjung ke Pelabuhan Benoa, Denpasar.
kunjungan Menko Maritim terkait proyek pengembangan Pelabuhan Benoa yang segera akan dimulai pada September mendatang. Setelah tertunda hampir selama 17 tahun, proyek yang menelan anggaran sebesar 1,7 triliun ini akan segera dimulai pengerjaannya setelah disahkan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan, pengembangan Pelabuhan Benoa akan difokuskan pada optimalisasi fasilitas penunjang kegiatan kapal pesiar berskala internasional. Selain itu juga akan dibangun sarana pendukung lainnya sebagai dermaga marina yang mampu menampung 100 unit kapal yacht. Pelabuhan Benoa yang mulai pengerukan dan kemudian mulai penataan ini. Sehingga ini menjadi salah satu nanti cruise terminal yang terbaik. Jadi landscape-nya semua kita perbaikin sehingga kita berharap nanti cruise terminal ini bisa menampung banyak sekali cruise-cruise yang besar. Sehingga saya berharap ini menjadi hub daripada cruise di kawasan ini. Pihak Pelindo 3 akan segera memulai proses pengerjaan dari proses pengerukan dan pelebaran alur dengan target penyelesaian kurang dari 2 tahun. Pengerjaannya sekitar 16-18 bulan. Efektif, Pak? Kira-kira segitu. Pasti kita ada percepatan, nggak ada lagi yang sesuai target, tapi kita perlu percepatan. Pembangunan pelabuhan ini akan memperluas sejumlah sisi alur dan kedalaman untuk lalu lintas kapal. Diharapkan dengan pengembangan Pelabuhan Benoa dapat meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Pulau Bali. Berdasarkan data jumlah kunjungan pada tahun 2017, jumlah kapal pesiar yang datang ke Benoa ditargetkan meningkat di angka 70 unit. Dengan adanya pembangunan pelabuhan, diprediksi akan mengalami peningkatan hingga 2 kali lipat. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Selain keindahan alam, wilayah Kepulauan Nusa Penida juga memiliki kerajinan kain yang khas bernama kain cepuk. Selengkapnya saat lagi tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime! Gosip Indonesia. Dan meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top Chart Music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Menemani sore Anda, Net 16 hadir dengan rangkaian berita dari dalam dan luar negeri. Selamat sore, Net 16 hari ini kembali hadir bersama saya Tommy Fajar. Dan saya Rahma Hayuningdia. Dari sudut yang berbeda, kami antarkan berita teraktual, cepat dan akurat. ESG dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sepasang suami istri diringkus terkait dengan kasus penipuan berkedok investasi. Selama menjalankan aksinya, pelaku telah meraup miliaran rupiah. Net 16, setiap hari jam 4 sore, hanya di Net. Sahabat Indonesia kali ini bersama Wahyu Aditya, a.k.a. Wadit. Saya gelisah kenapa kok tidak banyak karya animasi lokal. Akhirnya saya harus menciptakan lembaga yang minimal bisa mencetak banyak orang yang bisa membuat animasi. Ingin merubah persepsi bahwa menggambar itu bukan urusannya seniman, tapi menggambar adalah salah satu cara berkomunikasi. Bersuara lewat karya, itu dia ya. Hai guys, welcome to Mega! Acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout, hanya di Net. Orang ini tuh kalau belanja secukupnya. Yang kedua tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda, hanya di Net. Mau yang fresh di pagi hari? Wow! Menemani sarapan Anda akan hadir tontonan baru di layar kaca. Berbagai informasi menarik paling wow ada di sini. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi. Hanya di Net. Ini ada seorang penyanyi Indonesia cowok. Silakan. Hah? Desta Mahendra kan? Desta Mahendra. Ini adalah Elo. Oke, kita lihat ya. Ini gambar siapa? Gue. Ini gambar siapa? Lo. Ya udah. Tonight Show hanya di Net. Kamu itu kalau aku tanya Senin sampai dengan Minggu,
hari apa yang kamu suka? Jumat. Kalau aku hari Kamis. Kenapa, Bang? Kamis you. Ini Talk Show hanya di Net. Coba Anda sebutkan warnanya, bukan kata-katanya. Yakin Anda menyebutkan warna dan bukan membaca kata-katanya? Menurut J. Ridley Stroop, otak manusia akan lebih cepat untuk membaca kata-kata daripada melihat warna dan menyebutkannya. Temukan fakta menarik lainnya dalam Lintas Imaji. Anda kembali menyaksikan Net Bali. Seorang siswa sekolah dasar di Kota Bogor menciptakan kreasi robot bertemakan satwa endemik Indonesia. Nah, hasil karyanya ini berhasil menyabet juara pertama dalam ajang International Youth Robot Competition yang digelar di Malaysia awal Agustus lalu. Wow! Ini dia kreasi robot Smart Trust Zoo karya Muhammad Khalil Ibrahim, siswa kelas 5 SD Al-Azhar Kota Bogor yang mampu mengharumkan nama Indonesia di tingkat dunia. Robot Smart Trust Zoo karyanya ini merupakan potret wahana kebun binatang mini yang menjadi impiannya. Lengkap dengan 4 satwa endemik Indonesia, mulai badak Jawa, komodo, kura-kura, hingga burung cendrawasih. Nah, menggabungkan teknologi terkini, Khalil juga ciptakan robot berbentuk kereta yang bisa memberi makan satwa secara otomatis. Karyanya ini berhasil menyabet juara pertama dalam International Youth Robot Competition dengan kategori desain kreatif yang digelar di Malaysia 5 Agustus lalu. Inspirasi Khalil datang atas kecintaannya terhadap satwa endemik di Indonesia. Semuanya sih sedikit susah. Susahnya kenapa? Menurut saya yang sedikit susah itu bikin keretanya. Soalnya perlu banyak alat. Prestasinya ini sekaligus kado bagi bangsa Indonesia yang merayakan hari ulang tahunnya ke-72. Karena mampu bersaing dengan negara-negara baik di Asia, Eropa, Afrika, ya, mampu menjuarai juara internasional, juara 1 junior tingkat internasional kategori desain kreatif. Ini luar biasa dan membanggakan sekali di bulan Agustus yang bertepatan dengan hari kemerdekaan yang ke-72. Tak berhenti di ajang ini, kini Khalil dan sejumlah siswa lainnya juga tengah mempersiapkan diri untuk menciptakan kreasi robot dalam ajang internasional lainnya. Dedi Jumhana melaporkan untuk Net. Gunakan robot untuk banyak hal di era teknologi ini memang adalah cara yang memudahkan manusia ya. Apalagi Cina dan Jepang sedang menggelar pameran robot. Dan juga masing-masing memiliki keunikannya sendiri. Saking uniknya, robot-robot ini ada yang bisa main musik hingga ditawarkan memimpin upacara pemakaman. Sebagai salah satu pasar terbesar bagi industri robot, permintaan untuk produk robot masih terus meningkat di Cina. Seperti di World Robot Conference 2017 yang diadakan di Beijing sejak Selasa 22 Agustus hingga 27 Agustus mendatang. Peserta pameran dari berbagai bidang penelitian robot menampilkan karya mereka. Pameran tampilkan inovasi robotik. Seperti robot Theatronico yang bisa menyanyi dan bermain piano. Tak hanya pameran kompetisi Cina drone, lomba tempur robot juga ada di pameran ini. Selain itu, perusahaan Jepang Nisei Eco meluncurkan pendeta robot yang telah diprogram untuk membantu tugas di kuil Buddha, termasuk pembacaan kitab suci Buddhis saat upacara pemakaman.
Robot humanoid bernama Pepper yang dirancang oleh perusahaan telekomunikasi Jepang SoftBank ini mengenalkan mantel jubah biksu. 仏様にあげられないと。で、それならば、ロボットのペッパー君にですね、拝んでもらって朝晩お経を読んでもらうということだって考えられるのではないかと。Robot ini akan menjadi pilihan yang lebih murah untuk keluarga. Dengan biaya 50.000 yen atau 6,2 juta rupiah per proses pemakaman. Dibandingkan dengan biaya kas lebih dari 240.000 yen atau 29 juta rupiah per pemakaman dengan menggunakan jasa manusia. Robot Pepper pun dipamerkan di Pusat Pameran Internasional Tokyo dari tanggal 23 sampai 25 Agustus. Selain keindahan alam, wilayah Kepulauan Nusa Penida juga memiliki kerajinan kain yang khas bernama kain cepuk. Uniknya, kain ini dibuat menggunakan pewarna alami. Seiring perkembangan zaman, penggunaan pewarna alam pada kain tenun tradisional kian ditinggalkan. Adalah Ngurah Hendrawan, warga desa Tanglat, Nusa Penida, Klungkung. Salah satu pengrajin yang tetap melestarikan pewarna alam untuk digunakan dalam kain tenun tradisional yang bernama kain cepuk. Kain warisan leluhur ini mempunyai motif khas yang disebut bintang kurung, yang biasa digunakan dalam kegiatan adat keagamaan. Warna yang didapat pada kain ini berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti akar pohon mengkudu, kulit pohon mangga, kayu mahoni, daun nila, serta daun mangga. Proses pewarnaan hingga menenun untuk satu lembar kain membutuhkan waktu cukup lama, yakni mencapai 3 bulan. Meski demikian, hasil kain sebanding dengan kualitasnya yang baik serta memiliki warna yang cantik. Tak heran, kain cepuk ini kian diminati oleh beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda. Karena kain cepuk itu namanya motif bintang kurung. Di sana motif bintang kurung khusus dipakai untuk upacara potong gigi. Kalau kita di Bali dipakai untuk rurung gitu. Bintang kurung itu artinya, kalau kurung itu kan artinya lingkaran. Kalau bintang itu bersinar, maka orang yang memakai akan bersinar. Kalau untuk merah itu terbuat dari kulit akar mengkudu. Kalau warna biru dari daun nila. Kalau kuning, warna kuning dari kayu pohon kayu nangka. Kalau warna coklat itu dari kulit kayu mahoni. Dan dari kalau hijau itu dari daun mangga. Untuk per lembar kain cepuk berukuran 2 meter dibanderol dengan harga 2,5 juta rupiah. Pemasaran kain ini menggunakan sistem online serta pameran. Pengrajin berharap kain cepuk dengan pewarna alam ini tetap lestari dan tidak hilang tergerus zaman. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Berwisata di Bali menyisiri pantai sudah biasa ya. Mau rasakan sensasi sambil terbang? Bisa nih, kita coba berparagliding di Nusa Dua. Sesaat lagi liputannya kami hadirkan, tetap di NET Bali. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di NET. Orang ini itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda hanya di NET. Mau yang fresh di pagi hari? Wow! Menemani sarapan Anda akan hadir tontonan baru di layar kaca. Berbagai informasi menarik paling wow ada di sini. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi. Hanya di NET.
Ini restoran penyanyi Indonesia cowok. Silakan. Desa Mahendra kan? Desa Mahendra. Ini adalah Elo. Oke, kita lihat ya. Ini gambar siapa? Gue. Ini gambar siapa? Lo. Ya udah. Tonight Show hanya di Net. Kamu itu kalau aku tanya Senin sampai dengan Minggu, hari apa yang kamu suka? Jumat. Kalau aku hari Kamis. Kenapa, Bang? Kamis you. Ini Talk Show hanya di Net. Berada di 3 negara dalam satu waktu, menarik ya. Ada sejumlah tempat di dunia yang memang berbatasan langsung dengan 3 negara. Salah satunya ada di Provinsi Limburg di Belanda. Dan netizen Vira Kania Arman akan mengajak kita ke sana. Kalau Anda ngerasa berdiri di atas 2 negara atau 2 tempat yang berbeda dalam satu waktu terlalu mainstream, kalian harus coba untuk berdiri di 3 negara dalam satu waktu. Nah, seperti apa rasanya? Yuk ikut coba. Titik 3 Menara atau Drill London pun merupakan monumen yang membatasi 3 negara bertetangga. Lokasinya ada di benua Eropa. Tebak, apa saja negaranya? Yap, jawabnya Jerman, Belanda, dan Belgia. Nah, ternyata gini rasanya untuk bisa berada di 3 negara sekaligus dalam satu waktu. Drill London pun berada di sebuah bukit bernama Vals di Provinsi Limburg. Bukit yang memiliki tinggi 322 meter ini adalah titik tertinggi di negara Belanda. Ke Bukit Vals juga bisa lewat Jerman, jaraknya 3 km saja dari kota Aachen. Tapi sebaiknya kamu kesini dengan menyewa kendaraan karena lokasinya cukup terpencil. Selain abadikan momen di perbatasan, anak-anak bisa bermain di playground, juga taman labirin atau jajan es krim. Dan selagi di sini, kamu juga harus mencoba naik ke atas menara untuk menikmati pemandangan ketiga negara. Masih dari Vira Kania Arman, kali ini Vira merekam pusat kuliner yang ada di stasiun kereta Den Haag, Belanda. Pilihan menunya cita rasa dari 5 benua. Ini dia selengkapnya. Halo, perkenalkan nama saya Vira. Saya saat ini sedang ada di kota Den Haag, Belanda. Nah, di sini ada salah satu rekomendasi yang harus kalian cobain, yaitu food court yang bertemakan industrial yang menawarkan 15 kios makanan dari seluruh belahan dunia. Nah, ada 5 benua yang akan merepresentasikan makanannya di food court ini. Apakah ada makanan Indonesia di dalamnya? Yuk kita coba masuk sama-sama sama saya. Nah, ternyata setelah saya keliling, nggak ketemu tuh kios makanan Indonesia, jadi belum ada. Nah, kali ini saya mau nyobain makanan tetangganya Indonesia, yaitu makanan Thailand, rice noodle pad thai. Rasanya manis, enak banget, dan bahannya fresh-fresh semua. Ya, kali ini kita akan eksplor keindahan Indonesia. Langsung ke Pulau Gili Lambak di Sumeneb, Madura. Alamnya masih asri karena pantai ini belum banyak dikunjungi wisatawan. Gili Lambak adalah pulau kecil berpasir putih dengan air laut yang biru dan jernih di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Untuk sampai ke pulau ini, kita harus menyeberang dari Pelabuhan Kalianget dengan waktu tempuh 1,5 jam.
Kawasan di ujung timur Pulau Madura ini masih sangat asri dan belum banyak dikunjungi wisatawan. Awalnya, pulau seluas 5 hektar ini bernama Pulau Tikus, karena dulu banyak sarang tikus di pulau ini. Selain keindahan pantainya, kawasan ini menjadi salah satu tempat favorit bagi para pehobi snorkeling dan diving. Yakini ada cara lain untuk bisa menikmati keindahan pantai di Nusa Dua Bali. Betul sekali, kalau biasanya kita berjalan di pasir saja ya. Kali ini kita bisa menyisir pemandangan langsung dari udara. Penasaran seperti apa? Ini dia liputan selengkapnya untuk Anda. Menyapu keindahan Nusa Dua dari atas. Wih, ini dia riuk paragliding. Penasaran? Saya pun mencobanya. Kita diwajibkan mengisi biodata sebagai jaminan asuransi bagi pengunjung selama bermain di kawasan wisata ini. Selain itu, kita juga harus menimbang bobot tubuh karena ada batasan maksimal berat untuk pilot dan wisatawan pada saat terbang. Kalau saya sih cukup ideal, jadi lolos untuk terbang. Yeay! Sebelum terbang, harness dan helm harus dipastikan terpasang. Karabiner pengikat pun harus benar-benar terkait. Satu lagi, aba-aba pilot harus diperhatikan. Jika sudah, waktunya terbang. Iya. Ya, ini dia salah satu wahana baru yang patut Anda coba ketika berlibur ke Bali. Namanya riuk paragliding. Jadi di sini kita bisa menikmati sensasi terbang dengan pilot-pilot profesional. Dan kali ini kita sudah berada di ketinggian berapa, Mas? 100 meter. Cukup menegangkan sih, tapi juga mengasihkan. Baru dibuka beberapa bulan lalu, riuk paragliding banyak menarik perhatian wisatawan. Tak hanya muda-mudi saja, orang tua pun ikut mencobanya. Oh, it was like a fly. I mean like flying bird in the sky. Felt really nice. Looking down and all the shades of the sea, the view from top is awesome. Di sini semua perlengkapan untuk paragliding yang digunakan berstandar internasional. Bahkan pilot-pilotnya pun sudah terlatih dan memiliki sertifikasi pilot paragliding. Jadi gak usah takut. Oke, jadi memang kita set up tempat ini memang spesial untuk kegiatan tandem paragliding. Tentunya selain kenyamanan tamu, persiapan dan perlengkapan teknis yang kita punya juga sesuai dengan standar. Harness, parasut, dan helm semuanya dengan standar. Untuk menikmati sensasi terbang sambil melihat keindahan alam seperti ini, pengunjung harus merogoh kocek seharga $150 atau sekitar 2 juta rupiah. Harga tersebut sudah termasuk asuransi bagi wisatawan sebesar 500 juta rupiah. Vera Zenvia, Dewa Priyana melaporkan untuknya. Satu lagi film Warkop DKI Reborn, Jangkrik Bos Part 2 yang ditunggu-tunggu akan segera tayang ya. Kami akan hadirkan ulasannya dalam Cinema Weekend sesaat lagi. Acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Orang ini itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda hanya di Net. Mau yang fresh di pagi hari? Wow,
Menemani sarapan Anda akan hadir tontonan baru di layar kaca. Berbagai informasi menarik paling wow ada di sini. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi. Hanya di NET. Ini ada seorang penyanyi Indonesia cowok. Silakan. Desta Mahendra kan? Desta Mahendra. Ini adalah Elo. Oke, kita lihat ya. Ini gambar siapa? Gue. Ini gambar siapa? Lo. Ya udah. Tonight Show hanya di NET. Kamu itu kalau aku tanya Senin sampai dengan Minggu, hari apa yang kamu suka? Jumat. Kalau aku hari Kamis. Kenapa, Bang? Kamis yuk. Ini Talk Show hanya di NET. Mind if we'll have fun while we can? Wait, in love with I summer. don't want to fight them. Ya, Dono Kasino Indro versi baru akan kembali hadir menghibur kita mulai 31 Agustus nanti. Melanjutkan film pertama di Warkop DKI Reborn Jangkrik Bos Part 2 ini, kita akan diajak untuk mengikuti petualangan konyol 3 serangkai ini sampai ke negeri jiran Malaysia. Sukses dengan film pertama Warkop DKI Reborn Jangkrik Bos Part 1 yang berhasil gayat 6 juta penonton. 31 Agustus nanti, kita pun akan segera menikmati lanjutan kisah Dono Kasino Indro versi baru dalam Warkop DKI Reborn Jangkrik Bos Part 2. Jika di film pertama kita banyak disuguhkan pengenalan karakter, mulai dari Abimana Arisatya sebagai Dono, lalu Tora Sudiro sebagai Indro dan Vino G. Bastian sebagai Kasino. Kali ini di film kedua, sang sutradara Anggi Umbara memberikan cerita yang lebih kaya. Kekonyolan 3 serangkai ini dibawa sampai ke negeri jiran Malaysia. Ini tas isinya jeroan semua. Cepet kamu kan. Ini gampang. Berarti kita tinggal mencari. Dengan misi membayar kembali utang-utang mereka, Dono Kasino Indro pergi ke sebuah pulau untuk mencari harta karun. Petualangan mereka di pulau ini diisi dengan banyak adegan lucu. Jadi ini kayak yang namanya pocong. Mulai dari Indro yang bertemu dan berdansa dengan pocong, Dono yang dikejar kuntilanak, hingga ending mengejutkan di mana mereka bertemu dengan Roma Irama Muda. Menggunakan teknologi Smash, Anggi Umbara menggabungkan 2 film menjadi satu, sehingga sosok Raja Dangdut muda ini bisa tampil dan menjadi kejutan yang menarik. Selain itu, kita pun bisa menyaksikan akting aktris cantik asal Malaysia Fazura di film ini. Tas kamu ada di hotel kita. Ayo kita ke hotel. Ayo. Bro, saya tahu, bro. Nanti kalau harta... Dirilis oleh Falcon Pictures, Warkop DKI Reborn Jangkrik Bos Part 2 menggabungkan 3 film lama Warkop, mulai dari Setan Kredit, IQ Jongkok hingga Chips. Sorry. Saya pikir gempa. Penasaran? Kita tunggu kelucuan film ini pada tanggal 31 Agustus mendatang. Nah, film yang satu ini pun masih bergenre komedi juga ya, namun dibungkus dengan aksi baku tembak yang seru. Pasangan unik Ryan Reynolds dan juga Samuel L. Jackson hadir dalam film The Hitman's Bodyguard. Nah, di film ini bercerita tentang musuh bebuyutan yang harus bekerja sama demi menghadapi diktator jahat asal Belarusia. I have a job for you. The transport is in there. What the Pertama kali disandingkan bersama, Ryan Reynolds dan Samuel L. Jackson akan mengocok perut Anda dalam film terbaru berjudul The Hitman's Bodyguard.
Film bergenre action komedi ini bercerita tentang usaha seorang bodyguard yang terpaksa harus melindungi musuh bebuyutannya sekaligus rivalnya yang berprofesi sebagai seorang pembunuh bayaran. Ryan Reynolds berperan sebagai Michael Bryce, bodyguard yang tenang, penuh dengan perhitungan dan strategi. Sedangkan Samuel L. Jackson sebagai pembunuh bayaran sembrono bernama Darius Kincaid. Dengan karakter yang sangat bertolak belakang, keduanya harus bekerja sama. Bryce harus mengantarkan Kincaid ke sidang mahkamah internasional. Kincaid menjadi saksi kunci untuk kejahatan genosida yang dilakukan seorang pemimpin negara Belarusia bernama Vladislav Dukovich. Dalam perjalanannya, mereka berdua dikejar oleh antek-antek Dukovich yang ingin membunuh Kincaid. Komedi segar dan aksi baku tembak seru mewarnai film ini dari awal hingga akhir. Film dari Lionsgate Summit Entertainment ini juga memboyong banyak bintang terkenal lainnya, seperti Salma Hayek dan juga Gary Oldman. Sebelum dirilis, film yang disutradarai oleh Patrick Hughes ini pun sudah mengundang tawa, yaitu dengan rilisan posternya yang mereka kembali adegan film terkenal dari Whitney Houston dan juga Kevin Costner, yaitu The Bodyguard. Namun dengan Ryan Reynolds yang menggendong Samuel L. Jackson. Ya, dirilis 18 Agustus lalu, The Hitman's Bodyguard sudah dapat Anda saksikan di bioskop. Jesus Christ! Really? What happened to the seatbelt rule? I want to stay. Might as well have fun while we can. Wait, in love with I summer. don't want to fight them. Referensi film dalam Sining Weekend tadi juga mengakhiri Net Bali untuk hari ini. Kini Anda pun dapat mengakses NetZ, yaitu portal berita referensi Anda di www.netz.id dan saksikan kembali tayangan hari ini hanya di www.youtube.com/netbali. Jangan lupa setelah ditonton langsung di-subscribe juga. Ya, saya Gita Natalia, terima kasih sudah menyaksikan dan selamat berakhir pekan. Matur suksma, Om Santi 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 Om. Show me what he's done to you. Stand up, little girl. A broken heart can't be that bad when it's through. It's through. If fate will twist the both of you. So come on, baby, come on over. Let me be the one to show ya. I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I hope you feel it too. Waited on a line of greens and blues just to be the next to be with you. Build up your confidence so you can be on top for once. Wake up, who cares about little boys that talk too much? I've seen it all go down. Your game of love was all rained out. So come on, baby, come on over. Let me be the one to show ya. I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I hope you feel it too. Waited on a line of greens and blues just to be the next to be. Why be alone when we can be together, baby? You can make my life worthwhile. I can make you start to smile. Twist the both of you. So come on, baby, come on over. Let me be the one to show